الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua untuk selalu mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga dengan rasa syukur tersebut menjadikan kita semua termasuk dari hamba Allah yang mendapatkan rahmat, umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kepada kita harta, rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dirahmati Allah untuk menyampaikan, menghaturkan salawat dan salam kepada baginda Rasul, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan, menjadi umat yang mendapatkan ampunan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi hari ini kita berada di hari ke-27 bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Semoga walaupun sebentar lagi atau kita berada di penghujung dari bulan Rabiul Awal, kita tetap atau bahkan lebih sering untuk selalu menghaturkan sholawat dan salam kepada baginda Rasul, untuk semakin
berupaya untuk mengetahui siapa Rasul, bagaimana Rasul, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, kemudian mencintai Rasul. Karena orang yang cinta kepada Rasul adalah orang-orang yang mau berkorban, melakukan apa saja demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak, banyak sekali Bu, para sahabat yang membuktikan kecintaannya kepada Rasul. Contoh satu, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy hendak melaksanakan hijrah, Sayyidina Ali siap untuk menggantikan posisi Rasul di tempat tidur Rasul. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah itu sudah tidak ada pikiran lain kecuali keselamatan, kebaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ingat peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah datang setelah melaksanakan Isra Mi'raj, ketika semua orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya menganggap Rasulullah itu tidak masuk akal, aneh. Ketika beliau datang kepada sahabat Abu Bakar, apa jawaban sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, andaikan engkau menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekedar yang engkau sampaikan, saya akan percaya kepadamu Rasul. Bayangkan orang kalau sudah iman, andaikan engkau mengatakan yang lebih dari itu, kata Rasul, saya percayakah kamu? Saya di sepertiga malam melakukan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian naik, terus naik hingga berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan Allah. Andaikan engkau menyampaikan yang lebih dari itu, saya akan percaya ya Rasulullah. Banyak Pak sahabat-sahabat yang saking cintanya kepada Rasulullah, tahu artinya Rasulullah, tahu berartinya Rasulullah. Bagaimana di perang Uhud itu, ketika Rasulullah itu sudah berdarah, kemudian tampil seorang sahabat melihat Rasulullah dikepung, badannya diberikan, siap. Ini orang yang cinta, dibuktikan kecintaannya. Yang paling fenomenal, bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, akan aku tebas lehernya. Gak terima Pak. Bayangkan, saking cintanya kepada Rasulullah. Walaupun kemudian diingatkan oleh siapa yang mengingatkan? Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan seterusnya. Muhammad itu adalah utusan. Sebelum Nabi Muhammad juga banyak utusan Allah. Kalau dia meninggal atau dia dibunuh, apakah kamu akan kembali kepada jalan yang sebelumnya? Nangis sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Sadar dia. Ini bicara orang yang cinta, lupa Pak. Sekarang kita apa yang perlu kita lakukan ya? Yang perlu kita lakukan tidak seperti dulu.
Kita sekarang ini hanya mendukung. Mendukung apa? Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita. Masukkan bacaan sholawat dan salam ke rumah-rumah kita itu. Anak-anak kita ajarkan tentang sholawat dan salam. Masya Allah. Keluarga kita ini dibiasakan dengan sholawat dan salam. Tadi malam saya lihat pengajian Habib Ahmad Solo. Bukan Solo, bukan ya. Habib Ahmad ini cerita, Pak. Ada seorang mufti di Damaskus bercerita. Ini baru, Pak, kenyataan ini. Beberapa tahun yang lalu ada seorang warga dari Syam. Kalau Syam itu berarti mana, Pak? Suriah. Ya. Ini seorang laki-laki beserta istrinya, beserta saudaranya. Perempuannya 3, lakinya 1. Melaksanakan umroh. Ketika melaksanakan umroh sampai ke Madinah, dompet ini, Pak, bekal dia hilang. Bayangkan, 4 orang ini bergantung ke dompet ini. Kira-kira bagaimana ya? Waduh, nggak bisa disampaikan itu. Mau pulang nunggu tanggalnya, mau jajan nggak ada uangnya. Dalam keadaan seperti itu, kata beliau, apa yang dilakukan? Beliau masuk ke Masjid Nabawi. Beliau melaksanakan sholat. Beliau bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Solawat beliau. Beliau sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, sambil lalu beliau berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis saya ini. Dia berdoa kepada Allah biwasilah Nabi Muhammad, sedangkan jasad Nabi Muhammad itu beberapa meter dekat beliau di Raudhah Asy-Syarifah. Minta kepada Allah dengan wasilah Rasulullah, dengan barokah Rasulullah. Nangis dia, Pak, sholawat terus. Terus habis saya bersama 3 orang yang lain, tidak ada, sudah habis. Uang tidak ada, bekal tidak ada di dompet itu. Karena dia saking khusyuknya, kata mufti ini, tertidur dia, Pak. Sudah, nggak bisa, sudah. Buntu bahasa kita. Buntu. Deadlock. Dalam keadaan seperti itu tertidur, dia bermimpi didatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'a. Barang siapa yang bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan aku, maka dia benar-benar melihat aku. Apa, Pak, peristiwa yang terjadi dalam mimpinya? Dalam mimpinya orang Syam ini didatangi oleh Rasulullah, kemudian bilang, sudah, kamu tidak usah khawatir. Senangnya dia, Pak. Bayangkan, dompet hilang, berjumpa dengan Rasulullah. Bayangkan. Sampai kemudian Rasulullah bilang, kamu gak usah khawatir. Apa kata Rasulullah? Kamu temui namanya Utsman di pintu nomor sekian. Kamu minta tolong kepadanya, sekalian sampaikan ke Utsman bahwa ada salam dari Rasulullah
solawat dan salam darinya yang dia baca 1000 kali setiap hari sampai kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Gini ini masih tidak percaya sama solawat dan salam. Selesai bermimpi, selesai mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, Pak, bangun ini orang Syam ini. Bangunnya tapi bangun beda. Pertama nangis, sedih, bagaimana, berkeluh kesah. Bangunnya dia bahagia. Kenapa? Karena barusan berjumpa dengan Rasulullah. Bahagia, senang. Hingga kemudian dia ingat bahwa yang bisa menolong dia namanya Utsman di pintu nomor sekian. Datanglah Pak orang Syam ini. Dia datang mencari yang namanya Utsman di pintu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika sampai, afikum Utsman, apakah di antara kalian ada yang bernama Utsman? Ada yang nunjuk kemudian, hadza Utsman, hadza Utsman. Ditunjuk Utsman. Ini Utsman. Utsmannya bingung, tolak, sopo kamu yang golek-golek aku? Masya Allah. Luar biasa. Ada apa, kata Utsman? Maka kemudian disampaikanlah oleh orang Syam ini. Apa kata orang ini? Wahai saudaraku Utsman, saya ingin menyampaikan salam dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, bahwa engkau dengan solawat yang engkau baca setiap hari 1000 kali telah sampai kepada Rasulullah. Pak, ini tambah bingung lagi ini Utsman ini. Yang satunya dompet hilang, itu jadi bahagia. Utsman ini tambah bingung. Coba. Diulang lagi katanya Pak. Diulang lagi 2 kali. Ada salam dari Rasulullah bahwa sholawat dan salammu kepada Rasul setiap hari 1000 kali sampai kepada beliau. Apalagi yang terjadi? Sebentar. Ulang. Gimana? Sampai diulang-ulang 10 kali Pak minta diulang Utsman ini. Lama-kelamaan orang Syam bilang gini, sebentar, kamu ini ya apa karepmu ini? Aku ngomong ping 10, kon ulang-ulang. Wahai saudaraku, ketika engkau menyampaikan kepadaku pertama kali bahwa ada salam dari Rasulullah, aku sudah percaya bahwa itu dari Rasulullah. Cuman hatiku ini bahagia, saudaraku. Cuma aku ini senang, saudaraku. Bayangkan mendapatkan salam dari Rasulullah. Terus Bapak enggak dapat salam dari Jamaah Al-Furqan. Ini Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Saya ini diceritakan kemudian, saya ini menghadapi kesulitan. Cuman ketika saya bermimpi dalam tidurku di Raudhah, saya diarahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan salam kepadamu sekaligus meminta pertolongan darimu. Masya Allah. Poinnya sholawat dan salam itu sampai kepada Rasulullah. Ini yang perlu digarisbawahi. Oh, enggak salah Ustaz. Enggak salah. Lawang Rasulullah menyampaikan 1000 kali, istiqomahnya dia 1000 kali setiap hari menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, diketahui oleh Rasulullah. Orang ini tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa. Allahu Akbar. Ini bukan di kitab ini. Kalau kitab zaman dulu, ini barusan ini dari mufti Damaskus. Bayangkan.
Makanya kalau kemudian kita ini membiasakan diri anak-anak kita, ayo nak solawat. Coba lihat Pak di TikTok itu, di video-video di online itu, anak kecil mahallul qiyam itu loh Pak. Anak kecil itu tahu artinya itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Masa anak kecil tahu engkaulah matahariku, engkaulah bulan? Enggak ada. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada Rasulullah. Dan cinta itu tidak tidak bisa dipaksa-paksa. Cinta itu adalah hadiah. Makanya ada lagi ustadz yang bilang begini, kita ini sudah rugi, kita ini Pak. Kita, saya, panjenengan semua sudah rugi. Ruginya apa? Di dunia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah berkata saya rindu kepada saudara, tapi kita rugi. Makanya kalau kemudian kita kelak tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah, tidak bertemu lagi dengan Rasulullah, betapa kita ini benar-benar orang yang merugi dunia dan akhirat. Makanya dalam satu kitab disebut dengan kitab An-Nur, karangannya seorang Habib itu, saya lupa. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat apakah yang ringan yang engkau berikan kepada hambamu? Nikmat apa Pak? Bernafas. Jadi kita ini bernafas setiap saat ini, yang mahal ini, itu kata Allah ringan itu. Nabi Musa heran, kemudian bertanya, kalau begitu ya Allah, apakah nikmat yang paling besar yang engkau berikan kepada makhluk hamba-hambamu? Diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Makanya saya sampaikan tahun ini, saya berulang kali ini saya sampaikan di surat An-Nisa ayat 64 ya. Masya Allah, bagaimana seorang badui datang kepada Rasulullah, idzalamu anfusahum, dia berbuat zalim kepada dirinya, karena ketika hidup Rasulullah diajak oleh Rasulullah untuk memeluk Islam, kemudian dia cuek, dia tidak memperhatikan. Maka ketika selang beberapa waktu dia sadar ajakan Rasulullah, dia ingin bertemu Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah wafat. Nangis. Fastaghfarullah. Badui ini meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun. Ada seorang sahabat namanya At-Tabi yang dengan izin Allah bermimpi, dilihatkan peristiwa itu, bagaimana kemudian orang Badui itu ditemui oleh Rasulullah, dan berkata Rasulullah kepada At-Tabi, sampaikan kepada orang itu bahwa Allah telah mengampuninya. La wajadullaha tawwabar rahimah. Maka kalian yang meminta ampun di tempat Rasulullah atau biwasilati Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pertolongan untuk memohonkan doa kepada dia oleh para Rasul dalam hal Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan dia akan mendapati Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi sholawat dan salam kita ini, Masya Allah, ternyata kan kembalinya ke kita. Sholawat dan salam kita. Maka mari kita bawa anak-anak kita, istri, keluarga ini untuk sholawat. Kalau golongannya sayyid Pak, iye, ya. Kalau Indonesia kan iye, sayyid. Itu Pak,
anak-anaknya, kamu berapa kali sudah baca sholawat?